Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini, pada episode kali ini, Al-Fakir akan menyampaikan doa-doa singkat di dalam pelaksanaan ibadah umrah. Seperti yang telah dijelaskan pada episode-episode sebelumnya, bahwa ibadah umrah bisa dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun. Itu artinya bagi Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan ibadah umrah itu berkali-kali dalam satu tahun. Dan bagi Bapak, Ibu, Ayah Bunda sekalian yang sudah dan mungkin berkali-kali melaksanakan ibadah umrah, mungkin sudah pada hafal dengan doa-doa seperti ini. Tetapi di sini saya akan memberikan edukasi ataupun pembelajaran bagi calon jamaah umrah yang baru dan akan melaksanakan ataupun pemula. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk doa yang pertama itu doa dimulai dengan doa berangkat dari rumah ataupun keluar dari rumah. Tetapi sebelum itu, sebelum kita keluar dari rumah, disunahkan ataupun disyariatkan kita untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Di mana dalam hal ini sholat 2 rakaat itu menurut keterangan bahwa rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Kemudian pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah kita disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Selesai kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian kita keluar dari rumah dengan membaca doanya seperti ini. Bismillahi amantu billah, Bismillahi tawajjahtu lillah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian keluar kita dari rumah, melangkah dan naik kendaraan. Ketika kita naik di dalam kendaraan, itu doanya seperti ini. Bismillahi majreha wa mursaha, innar rabbi laghafurur rahim. Dan ketika kendaraan mulai bergerak ataupun akan berangkat, ya, doa kita seperti ini. Bismillah, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, doa ini bukan hanya untuk naik kendaraan mobil saja, tetapi doa ini nanti ketika setelah di bandara, ya, ketika kita setelah di bandara akan naik ke pesawat, doanya juga sama seperti ini, ya. Dari mulai kita duduk di dalam kendaraan, kemudian sampai kendaraan itu bergerak, doanya seperti yang tadi. Setelah kita berada di dalam kendaraan dan kendaraan mulai take off, kalau misalnya kita berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, perjalanan kita menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu diperkirakan dan biasanya sekitar 9 jam. Maka ketika kita di dalam kendaraan ataupun di dalam pesawat, kita selalu membaca sholawat, membaca doa, kemudian membaca doa talbiyah terus, ya, sampai ketika kita sampai di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, lalu kita membaca doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ahliha
wa khairu ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Seperti itu doanya. Wallahu a'lam bishawab ya, seperti ini artinya, ya Allah, kami mohon padamu kebaikan negeri ini dan kebaikan penduduknya serta kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung padamu dari kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya. Doa yang tadi seperti itu. Lalu setelah kita berada di Bandara King Abdul Aziz, kita akan menuju perjalanan menuju ke kota Madinah. Setelah menunggu beberapa saat, kita kemudian berangkat ke kota Madinah, naik kendaraan. Doanya seperti yang tadi ya, sama saja untuk menaiki kendaraan. Lalu setelah menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 6 jam dari Jeddah menuju ke kota Madinah, sampailah kita ke kota Madinah dengan membacakan doa seperti ini. Setelah kita sampai di kota Madinah, Allahumma hadza haramu rasulika waj'alhu wiqayatan li minan nar wa amanatan minal azab wa su'il hisab. Itu doa memasuki kota Madinah, yang artinya, ya Allah, negeri ini adalah tanda haram Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah penjaga bagiku dari neraka, aman dari siksa dan buruknya hisab. Seperti itu doa masuk ke kota Madinah. Kemudian setelah kita berada di kota Madinah, lalu kita akan memasuki ke Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi itu doanya seperti ini. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Karena ini doa ada di dalam Al-Quran surat Al-Isra, maka setiap kita walaupun doa, tetapi karena memang ada di dalam Al-Quran ya, maka harus didahului dengan membaca ta'ud, yaitu berarti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Seperti itu ketika kita mau masuk ke Masjid Nabawi. Atau dengan doa lain ada, seperti doa kita masuk masjid di sini ya. Tapi seperti ini doanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waghfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Seperti itu doa kita masuk Masjid Nabawi. Hampir sama dengan doa ketika kita masuk masjid di sini ya. Kemudian setelah beberapa hari kita di kota Madinah, mungkin juga kita akan menuju atau berziarah ke Masjid Kuba, ataupun nanti kita akan ke kebun kurma. Nah, singkat kata, ketika kita akan melaksanakan ibadah umroh, kita harus berangkat ke Masjidil Haram ataupun ke Mekah, ke kota Mekah ya. Nah, dalam perjalanan kalau dari Madinah, kita harus mengambil mikot, yaitu di Zulhulaifah atau di Masjid Bir Ali. Di situ kita mengambil mikot. Kemudian perlu diketahui, persiapan menuju Masjidil Haram ataupun kota Mekah ya, untuk memulai ibadah umrah itu, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum memulai berangkat ke sana, kita persiapan untuk memakai baju ihram, tapi disunahkan kita untuk mandi dulu ya. Mandi sesuai yang disyariatkan. Niatnya seperti ini, nawaitu ghuslal li ihrami sunata lillahi ta'ala. Lalu kita langsung mengenakan kain ihram ya, dan disunahkan juga untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Bir Ali. Setelah kita salat 2 rakaat, kita membacakan niat untuk mengerjakan ibadah umrah. Seperti ini niatnya, labbaika Allahumma umratan, atau nawaitu al-umrata min ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, seperti itu. Saya ulang, nawaitul umrata wal ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah,
ketika kita setelah berihram dan membaca niat tadi, otomatis itu larangan sudah berlaku. Ketika kita memulai memakai kain ihram dan niat, larangan itu sudah berlaku. Larangan yang untuk bagi laki-laki, ya, pertama itu tidak boleh memakai pakaian biasa seperti ini. Itu tidak boleh karena berjahit, ya. Kemudian juga termasuk tidak boleh memakai pakaian dalam, baik tas dalam ataupun celana dalam, itu sudah tidak boleh. Kemudian juga dilarang memakai alas kaki yang menutupi mata kaki, mungkin sepatu seperti itu. Kalau sendal insya Allah boleh. Dan juga dilarang memakai penutup kepala seperti kopiah, topi ataupun kain ihram yang kita tutupkan kepala. Itu sudah larangan bagi kaum pria. Kemudian bagi wanita, apa larangannya? Itu dilarang memakai sarung tangan. Juga dilarang menutup muka dengan memakai cadar, ya. Nah, itu larangan pria dan wanita. Sedangkan kalau larangan untuk pria dan wanita, itu diantaranya dilarang memakai wangi-wangian, dilarang memotong kuku, kemudian dilarang mencukur ataupun mencabut rambut, ya, ataupun bulu. Kemudian bagi suami istri sudah juga dilarang untuk bermesraan ataupun berhubungan badan, ya. Kemudian dilarang menikah atau menikahkan. Dan masih banyak lagi larangan-larangan, diantaranya juga dilarang merusak tanaman seperti itu, ya. Itu larangan-larangan harus kita patuhi. Karena ketika larangan itu kita langgar, secara otomatis berarti ibadah kita itu dikatakan tidak sah, ya. Kemudian setelah di dalam kita berangkat, ya, dari Bir Ali itu menuju ke kota Mekah, perjalanan itu diperkirakan sekitar 2 jam. Maka mulai berangkat, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, ya. Mulai kita membaca doa talbiyah, bersalawat, tetapi ditekankan di sini lebih banyak membaca doa talbiyah. Mana doa talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Terus, ya, selama perjalanan hampir 2 jam itu kita membaca terus menerus doa talbiyah tadi, ya. Itu selesai doa talbiyah, bersolawat ataupun berzikir kita, karena perjalanan lumayan, ya, 2 jam. Nah, sesampainya kita di kota Mekah, ya, ada doa yang harus kita baca seperti ini doanya. Allahumma inni uharrimu nafsi min kulli ma harramta ala muhrimi farahmani ya arhamar rahimin. Seperti itu doa memasuki kota Mekah. Yang artinya seperti ini, insya Allah, ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan diriku dari segala yang engkau haramkan kepada orang yang berihram. Karena itu rahmatilah hamba-Mu ini, ya Allah, yang maha pemberi rahmat. Seperti itu doa ketika kita masuk ke kota Mekah. Lalu ketika kita akan memasuki Masjidil Haram, ya, kita membaca doa seperti ini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa talita yadal jalali wal ikram. Ini doa yang selalu kita lafalkan setiap ba'da salat wajib. Makanya sekali lagi saya tekankan khususnya kepada bapak-bapak yang berjamaah di masjid, biasakan ketika setelah salam jangan langsung angkat jalan. Minimal kita berdoa sampai doa ini, doa Allahumma antas salam. Karena doa ini merupakan doa masuk Masjidil Haram, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan untuk kita berzikir sebelum melaksanakan ibadah umrah di sini, maka doa ini kita pasti baca di sana. Begitu kita masuk, kemudian kita pasti akan melihat keagungan Ka'bah. Lalu ada doa yang untuk membaca doanya seperti ini ketika kita melihat Ka'bah.
Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa izamahu wa karamahu mimman hajahu aw i'tamara tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Seperti itu doa yang kita baca ketika melihat keagungan dan kebesaran Ka'bah. Yang artinya seperti ini, ya Allah, tambahkan kemuliaan, keagungan, kehormatan dan wibawa pada bait ataupun Ka'bah, dan tambahkanlah pula pada orang-orang yang memuliakan, yang mengagungkan dan menghormatinya di antara mereka yang berhaji dan berumrah, dengan kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikan. Seperti itu arti dari doa yang ketika kita melihat Ka'bah. Lalu setelah kita melihat Ka'bah, ya, kita akan melaksanakan ibadah tawaf. Perhatikan Bapak-bapak sekalian, terutama bapak-bapak, ketika kita akan melaksanakan ibadah umroh, kain ihram yang kita pakai yang sesuai setelah saya jelaskan di dalam tutorial memakai kain ihram seperti ini. Kalau kita tertutup bahu kanan dan bahu kirinya, ya, di dalam perjalanan seperti itu yang disyariatkan. Lalu jangan lupa ketika kita akan menjalani ibadah tawaf, kain ihram yang sebelah kanan itu harus kita turunkan, ya, ke bawah lengan seperti ini, ya, kain ihramnya, supaya bahu yang sebelah kanan kita itu harus terbuka dan sebelah kiri kita harus tertutup, karena sebelah kiri adalah menghadap ke Ka'bah, ya, seperti ini sesuai tutorial ketika saya menjelaskan pemakaian kain ihram, ya, jangan lupa. Lalu kita memulai dengan ibadah tawaf, dimulai dari garis yang sudah ditentukan. Dari sebelah kiri itu Hajar Aswad ataupun garis sebelah kiri itu rukun Hajar Aswad disebutnya. Kalau kita lihat ke sebelah kanan bagian atas itu ada lampu hijau nyala, di bawahnya itu ada garis, dan dari garis itu kita memulai dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar, seperti itu. Lalu kita mengucup tangan kita, ya, memulai kita dari garis yang sudah ditentukan tadi dengan membaca doa seperti ini. Itu perjalanan dari rukun Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Bacaan yang mudah saja bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Seperti ini bacaannya: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu dari rukun Hajar Aswad sampai di pojok rukun Yamani. Nanti ketika kita sampai di rukun Yamani akan menuju ke rukun Hajar Aswad, bacaan kita membaca doa disebut doa sapu jagat seperti ini: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus mulai putaran pertama, kemudian kita terus berlanjut putaran kedua seperti itu, ya, dari mulai Bismillahi Allahu Akbar, kemudian kita juga membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sampai rukun Yamani. Setelah dari rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad, bacaan kita seperti tadi, ulang lagi: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus sampai 7 putaran, ya. Lalu selesai kita melaksanakan ibadah tawaf, selesai kita 7 putaran, kita sedikit bergeser ke kanan, yaitu untuk menuju ke makam Ibrahim. Di situ kita disyariatkan untuk sholat 2 rakaat, ya. Sholat tersebut
tidak ada usulinya. Salatnya salat mutlak, salat 2 rakaat sunnah karena Allah, seperti itu aja. Lalu kita membaca doa seperti ini ketika kita berada di depan Masjid Ibrahim, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajidu mim maqama Ibrahim. Seperti itu, ya, karena ketika Rasulullah dan para sahabat juga seperti itu yang dilakukan. Hanya saja karena kalimat ini ada di dalam Al-Quran, makanya ketika kita membaca doa itu selalu didahului dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahidu mim maqama Ibrahim musalla. Ya, selesai kita melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, selesai kita melaksanakan 2 rakaat di makam Ibrahim, lalu kita disunahkan untuk meminum air zam-zam, ya, meminum air zam-zam. Ya, untuk tadi pelaksanaan ibadah sholatnya itu seperti yang kita lakukan ketika kita berangkat dari rumah. Disunahkan rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua juga setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Selesai sholat 2 rakaat tadi, kita berdoa sesuai hajat kita, ya. Sebanyak-banyaknya kita berdoa apapun hajat kita. Mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Indonesia. Sebetulnya memang doanya ada yang sesuai petunjuk dari buku yang dikeluarkan oleh Kemenag. Cuman terlalu panjang itu doanya Nabi Adam, ya. Kita yang mudah saja, yang kita mengerti dan kita pahami. Doanya sesuai hajat kita, sesuai keinginan kita. Berdoa karena tempat itu adalah merupakan tempat mustajabah, ya. Maka berdoalah, insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu yang disyariatkan. Selesai berdoa, ya, dengan hajatnya masing-masing, kita menuju ke tempat minum air zam-zam, ya. Kemudian yang disyariatkan itu doanya seperti ini, doa minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Seperti itu doa meminum air zam-zam sambil melihat ke Ka'bah, yang disyariatkan, yang sesuai dengan hadis seperti itu. Artinya doa tadi, ya Allah, hamba mohon kepadamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit, ya, serta kepedihan dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih, segenap maha penyayang. Seperti itu doa membaca minum air zam-zam. Selesai kita meminum air zam-zam, lalu kita beranjak menuju untuk ke Bukit Safa dan Marwah untuk melaksanakan ibadah sa'i, ya. Dan di dalam perjalanan ketika kita menuju Bukit Safa, ya, kita membaca doanya seperti ini, ya. Dan doa ini ada di dalam Al-Quran, makanya kita membacanya terlebih dahulu dengan membaca ta'awudz, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini doanya. Innas safa wal marwata min sya'airillah, ya. Terus innas safa wal marwata min sya'airillah. Terus kalau pengen dilanjutkan, faman hajjal baiti awi aqtamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tata'a khaira fa innallaha syakiran alim. Seperti itu doanya. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Sesampainya kita di Bukit Safa, ya, kita lalu menghadap ke Ka'bah dan berdoa seperti ini doanya. Sebelum kita berdoa, kita membaca takbir dulu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, biadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doanya ketika kita setelah berada di Bukit Safa
kita menghadap ke Ka'bah, ya. Lalu doanya seperti itu, takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacaan ini mudah, ya, karena memang setiap waktu juga kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa ketika kita setelah di Bukit Safa lalu menghadap ke Ka'bah. Setelah kita berdoa tadi menghadap Ka'bah, ya, kita lalu berdoa masing-masing seperti tadi sesuai kebutuhan, sesuai apa yang kita harapkan, ya. Lalu kita menuruni Bukit Safa menuju Bukit Marwah. Ketika di dalam perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, ya, apa ada bacaannya? Jelas ada bacaannya yang gampang dan mudah saja, seperti bacaan ketika kita melaksanakan ibadah tawaf dari rukun Hajar Aswad menuju rukun Yamani. Apa bacaannya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Seperti itu, ya. Hanya saja ketika kita melewati lampu hijau di antara dua pilar itu, antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, kita akan melewati ataupun lampu hijau. Di situ kita disunahkan untuk berlari-lari kecil, ya. Makanya disebut sa'i itu lari-lari kecil dengan bacaan, tapi khusus bagi laki-laki. Sementara untuk wanita itu tidak disunahkan untuk berlari-lari, hanya untuk berjalan lebih cepat aja. Apa bacaan yang kita baca? Rabbikfir warham wa'fu watakarrom watajawaz wa amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahil azizul akram. Seperti itu, a'azul akram. Saya ulang, ya. Rabbikfir warham wa'fu watakarrom watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahil azizul akram. Seperti itu doanya, ya. Terus sambil berlari-lari kecil. Dan bagi wanita itu sekali lagi tidak disunahkan untuk ikut berlari kecil, cuman jalannya agak cepat. Masalah bacaannya sama seperti itu, yang artinya, ya Allah, ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah, dan hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, yang maha mulia dan maha pemurah. Seperti itu doa yang kita baca tadi, ya. Setelah melewati kita lampu hijau tadi, kita melanjutkan perjalanan ke Bukit Marwah dengan bacaan sesuai tadi, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti itu doa kita lanjutkan terus, ya, hingga mendekati Bukit Marwah. Sesuai yang disyariatkan ataupun dicontohkan oleh Nabi, bacaannya sama seperti kita naik ke Bukit Safa, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Terus seperti tadi doanya, ya. Kemudian sesampainya di Bukit Marwah, kita menghadap lagi ke Ka'bah, ya. Lalu berdoa kembali seperti doanya kita di Bukit Safa. Apa doanya? Sebelum doa kita takbir dulu, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali kita takbir. Bacaannya pun sama, ya, yang mudah saja. La ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu doanya, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Perjalanan kita setelah sampai di Bukit Marwah, kita lanjutkan. Itu baru satu. Safa Marwah itu baru 1 kali perjalanan. Nah, kemudian kita lanjutkan dari Marwah ke Safa. Bacaannya sama. Ketika kita menuruni dari Bukit Marwah menuju Bukit Safa, bacaannya sama, ya, seperti tadi.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Dan kemudian kita juga akan melewati lampu hijau, bacaannya sama, Rabbighfir warham, sambil berlari-lari kecil tadi bagi laki-laki sekali lagi, dan untuk perempuan tidak ya, bacaannya sama. Lalu kemudian setelah kita berada di Bukit Safa ya, kita kembali menghadap ke Ka'bah. Kita juga bertakbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan berdoa kembali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dilanjutkan doa masing-masing yang sebanyak-banyaknya doa sesuai kebutuhan dan hajat masing-masing. Minta apa saja, insya Allah Allah akan mengabulkan seluruh doa dan hajat kita, dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari Bukit Safa kita akan melanjutkan kembali untuk perjalanan yang ketiga ya. Itu sama seperti tadi. Ketika kita menuruni Bukit Safa menuju Bukit Marwah, bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Lalu di dalam perjalanan kita juga pasti akan melampaui ataupun melalui lampu hijau. Apa yang kita lakukan pada perjalanan pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya sama. Ketika melalui lampu hijau bacanya tadi Rabbighfir warham ya, sambil berlari-lari kecil ya. Setelah itu perjalanan Safa Marwah akan berakhir 7 kali itu di Bukit Marwah ya. Sesampainya kita di Bukit Marwah, ada satu yang harus kita lakukan, rukun dari ibadah umrah itu sebetulnya masih ada 2, bertahalul dan mungkin rukunnya itu nanti tartib. Apa bacaan ketika kita bertahalul ataupun menggunting rambut? Bacaannya mudah saja, Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuron yaumal qiyamah. Seperti itu doanya ketika kita, bagi laki-laki silahkan mau digunduli ya, dan bagi perempuan disyariatkan hanya menggunting ujung rambut saja atau minimal hanya 3 helai rambut. Doanya tadi, Allahumma ja'al likulli sya'ratin nuron yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah untuk setiap helai rambut yang digunting itu menjadi cahaya pada hari kiamat. Seperti itu ya. Maka jangan tanggung bagi laki-laki, gunduli aja biar rambutnya itu memohonkan doa seperti tadi. Seperti itu. Dengan selesainya bertahalul, maka selesailah rangkaian doa-doa di dalam pelaksanaan ibadah umroh sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya berdasarkan hadis-hadis Nabi. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kekurangan hanya milik saya atau milik Al-Fakir, kelebihan hanya milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.